Pagi. Pagi, Miss. Apa kabar? Baik, Miss. Bagaimana perasaannya hari ini? Mantap. Cerah. Dan silakan kedua. Cepat. Siap, Kak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Tapi masih kena di sana. Berdoa selesai. Beri salam. Hai guys, selamat pagi. Oke. Ya, silakan. Salah satu dari kalian pimpin langsung. Terima kasih, silakan duduk. Sama-sama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong dulu dilihat kiri kanannya ada tidak sampah, dikondisikan. Ya. Aman? Nah, siapa yang tidak hadir? Aulia sama Habibi. Aulia kenapa? Sakit. Habibi? Sakit. Sisanya? Oh, dipanggil sama Bapak Ibu guru. Oke. Nah, karena kita hari ini memajukan materi kita sebelumnya, yaitu materi globalisasi. Itu materi sebelumnya ya. Nah, siapa yang ingat materi sebelumnya? Apa yang kalian dapat? Oke. Nah, sebelum kita masuk silakan siapkan dulu perlengkapannya di atas meja, buku-buku, perlengkapannya. Sudah? Oke, sudah? Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal, maka siapa yang ingat materi minggu lalu? Ayo. Globalisasi. Oke, Nadila, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses yang meluaskan dunia dengan globalisasi dunia yang luas dan memiliki berbagai wilayah berbahasa seolah-olah hanya memiliki satu bahasa yaitu bahasa dunia. Oke. Nanti ada pengaruh apa? Pengaruh perubahan di seluruh dunia. Nah, ini ada kaitannya dengan apa lagi? Modernisasi. Apa itu modernisasi, aku? Oke, apa itu modernisasi? Adanya perubahan di adanya perkembangan zaman. Oke. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk mereka lagi. Nah, materi kita hari ini itu adalah kearifan lokal. Lalu apa kaitan globalisasi dan modernisasi terhadap kearifan lokal? Kan begitu. Nah, sebelum Ibu kaitkan, ya, kalau ada orang bertanya, apakah ada tradisi? Ya, tradisi di daerahmu kalian jawab. Ada atau tidak? Ada. Nah, tradisi apa, Ajli? Apa tradisi yang ada di sekitar kita? Ayo, siapa yang bisa? Musyawarah dan mufakat, kata Nadira. Terus, Najla?
Suku Batak apa kebudayaannya? Misalnya. Ayo yang Batak. Contohnya apa kebudayaan kita? Ayo, Muti. Contohnya apa kebudayaan? Apa? Seni dan sastra lisan. Seni dan sastra lisan. Kata Salsabila. Contohnya apa? Pantun. Oh, pantun. Apa lagi, Nak? Dan dendeng sebagai sarana pendidikan lokal. Iya. Nah, jadi pantun itu adalah salah satu kebudayaan yang ada di daerah kita atau daerah di. Nah, lalu tadi kata Nadira ada gotong royong. Kamu pernah melihat gotong royong? Oke, ini sih contohnya gotong royong itu di mana kamu lihat? Di lingkungan masyarakat. Apa? Di lingkungan masyarakat. Contohnya konkretnya seperti apa? Contoh konkretnya seperti apa? Nyatanya gimana? Gotong royong ngapain? Membersihkan lingkungan. Oke, Ilham, di sekolah contohnya gotong royong seperti apa? Pernah gotong royong? Apa contohnya? Apa? Piket kelas, benar. Setiap hari ada piket kelas. Lalu kata Nadira tadi ada musyawarah. Kalian pernah musyawarah? Pernah. Musyawarah ngapain? Oke, Panca. Musyawarah ngapain? Pernah musyawarah, Nadira? Memilih perangkat kelas ya. Oke. Nah, jadi semua yang kita lakukan berpantun itu kalau di Melayu namanya bobaso. Ya, bobaso. Artinya ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus sopan, ya kan? Lalu ada juga kegiatan gotong royong, ada kegiatan musyawarah. Nah, lalu apa kaitannya dengan modernisasi dan globalisasi? Artinya, nah, modernisasi dan globalisasi memang benar-benar memberikan pengaruh yang sangat menarik bagi kehidupan kita di berbagai bidang. Namun, nah, kita harus menjaga kearifan lokal yang ada di daerah kita sebagai warisan dari nenek moyang. Kita warga Indonesia boleh modern, tetapi tradisi atau kearifan lokal kita itu tetap harus dijaga sebagai identitas bangsa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah, ketika kita nanti belajar tentang kearifan lokal, maka kamu memahami apa itu kearifan lokal, seperti apa ciri-cirinya, lalu apa nilai-nilai yang ada di dalam kearifan lokal itu sendiri, ya kan? Nah, lalu dari semua yang kita pelajari ini betul-betul bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang mana? Dari nilai-nilai yang terkandung dari kearifan lokal itu, maka kita itu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah, jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran ini, Ibu akan melakukan penilaian yaitu observasi. Jadi selama kegiatan pembelajaran, nanti kamu itu dinilai. Nah, nanti ada lagi tugas pendiri, ada tugas formatif atau hasil diskusi, ini nanti semuanya akan dinilai. Jelas? Jelas. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materi kita, siapa yang ingat? Kita ini harus mengulang kembali apa itu kesepakatan kelas kita. Siapa yang ingat? Oke, Tera? Apa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Apa? Menjaga kebersihan kelas. Iya, benar. Kesepakatan kelas. Ya. Satu, menjaga kebersihan. Terus Tidak boleh ribut. tidak ribut, kata Panca. Benar, tidak ribut. Ada lagi? Kalau kita berdiskusi maka kita harus saling Mendengarkan. mendengarkan atau saling menghargai. Oke.
siswa diharapkan mampu memahami pengertian dari harapan lokal. Lalu apa lagi? Contoh kearifan lokal. Lalu apa lagi? Ciri-ciri. Apa lagi? Nilai. Nah, setelah itu apa lagi? Siswa mampu menerapkan. Iya, siswa mampu menerapkan nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Oke. Nah, yang pertama pertanyaannya, apa itu kearifan lokal? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya memiliki arti penting bagi keberlanjutan hidup sebuah masyarakat karena berisi nilai-nilai kebijaksanaan terkait kehidupan. Oke, berarti ada kebudayaan atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, artinya ini dijaga betul. Artinya warisan ini betul-betul dijaga oleh generasi ke generasi sehingga ini tidak punah, benar tidak? Iya. Jadi apakah cuma kebudayaan saja yang diwariskan? Tidak. Apalagi yang diwariskan? Apa lagu? Panca, ada aturan. Ada nggak aturan di rumah kita yang diwariskan? Ada. Contohnya di dalam kebudayaan orang Batak. Ada nggak aturan di kebudayaan orang Batak? Ada? Contohnya apa? Kalau ada yang semarga, boleh tidak menikah? Tidak boleh. Karena itu sudah dari zaman dulu tidak boleh. Sesama satu marga itu tidak boleh menikah. Terus ada lagi? Apa lagi aturan di dalam kebudayaan Batak kita? Ada? Ayo, apa? Contohnya mana? Mertua laki-laki boleh berbicara dengan menantu perempuan? Tidak. Tidak. Ada beberapa suku tidak memperkenankan atau tidak memperbolehkan. Karena itu nanti ada ketakutan tersendiri bahwa nanti terjadi apa? Hal-hal yang negatif. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah, jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kearifan lokal ini hanya ada di satu tempat? Tidak. Di mana saja? Hah? Di Bugis ada, oke. Apalagi kata Ajil ada, suku Bugis ada. Nah, kearifan lokal ini apakah merata di seluruh Indonesia ada? Ada. Jadi setiap daerah punya kearifan lokal masing-masing, ya. Ada misalnya dalam suku Batak aja ada beberapa cabang, benar? Nah, jadi setiap suku-suku ini memiliki kearifan lokal tersendiri. Begitu juga di daerah kita yang notabene kita ini suku apa yang paling banyak? Melayu. Apa di dia ini? Suku apa? Melayu. Makanya ada Melayu di Riau. Nah, ada nggak kalian pelajari mata pelajaran Melayu? Ada. Oke. Nah, jadi di daerah Melayu Riau. Contoh dari kebudayaan Melayu Riau apa saja? Apa? Ayo. Kebudayaan Riau apa saja yang kalian? Apa nak? Tari Japin, benar. Apa lagi? Apa? Pacu jalur. Ini ada di Riau?
rumput durian, ibu belum pernah merasa. Apalagi kuenya, apalagi sih makanan? Bolu, mojo, apalagi? Apa? Kue? Iya. Rupanya kue jalan itu dicampur dengan gulai ya. Nah, tapi ibu lebih suka kan ada modifikasi ya. Ada modifikasi cuman pakai gula merah. Ibu lebih suka yang pakai gula merah dibandingkan pakai gulai ada. Ya. Nah, lalu apa lagi masih ada? Ada? Pakaian adatnya apakah itu tidak kearifan lokal? Kearifan lokal, oke. Dia apa pakai nama pakaian adatnya? Songket. Lalu apa? Baju kurung. Apa lagi? Kebaya? Labu. Apa lagi? Laki-laki pakai apa itu di kepala? Tanja. Itu punya tradisi kita. Jelas? Jelas? Nah, jadi apa tadi pengertian dari kearifan lokal? Bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan. dua, ciri-ciri dari kearifan lokal. Siapa yang bisa? Gimana tadi? Oh, ngisi tinta ya, sekretaris tadi disuruh. Diwariskan secara turun-temurun. Apa lagi? Ya, aja. Bersifat konkret. Bersifat konkret, artinya nyata. Apa lagi? Ada? Dia mengandung nilai-nilai tidak? Iya, jadi kearifan lokal itu mengandung nilai-nilai keindivisuan. Lalu apa lagi? Ayo, ada lagi? Jadi kearifan lokal itu memiliki nih ciri. Satu, diwariskan ya, diwariskan secara turun temurun. Lalu bersifat konkret. Apalagi aku? Memiliki nilai kehidupan. Iya, memiliki nilai-nilai kehidupan. Nah, jadi karena tadi kan ada nilai gotong royong, kebersamaan, kepedulian. Kepeduliannya di mana? Ada nggak? Contohnya apa? Apa? Dilarang buang sampah kemana? Ke sungai. Itu salah satu kebudayaan yang ada di ya, menjaga alam. Ya, lalu apa lagi? Nilai gotong royong ada tidak? Contohnya apa? Di budaya Riau atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai kebersamaan. Setiap hari apa kita? Kamis. Ngapain kita hari Kamis? Bersih. Nah, itu untuk apa tujuannya? Apa tujuan bersih itu? Kerja sama. Kerja sama untuk ngapain? Membersihkan halaman ini. Artinya lingkungan alam yang di sekitar kita ini harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Kenapa harus setiap? Supaya bersih. Lalu kedua apa lagi? Biar kita gimana? Nyaman belajar. Bagaimana kita mau nyaman belajar kalau di sekitar kita ini ada sampah? Ya, jadi selain itu membuat kita nyaman, lalu kita bersih, lalu menghindari penyakit. Nah, itulah gunanya kenapa larangan, pantangan itu ada di Riau bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi
kita sudah rumuskan ada 3 ciri-ciri dari kearifan lokal. Oke. Lalu siapa yang bisa sebutkan contoh dari kearifan lokal? Ibu tidak batasi di Riau, contohnya saja dulu. Ayo, siapa yang bisa? Apa, Nadira? Subak di Bali. Tahu ini subak? Apa itu subak? Sistem pengairan sawah. Jadi di sana dibagi. Artinya tidak ada orang yang egois menggunakan air. Jadi itu dibagi. Itulah sistem subak. Dan ini menjadi salah satu warisan dunia, budaya dunia ya. Lalu apa lagi? Coba. Apa nak? Sasi di Maluku itu ngapain itu sasi? Iya, larangan mengambil hasil laut atau hutan secara berlebihan. Boleh nggak kita ambil aja semua? Nah, boleh. Harus ada aturan. Kenapa? Kalau dibiarkan orang sembarangan mengambil sebanyak-banyaknya, ini nanti bisa membuat kerusakan, lalu kepunahan. Ya, jelas. Nah, lalu apa lagi contohnya? Apa? Apa ya? Pantun. Oke, tahu pantun? Tahu, pantun ini mengajak kita untuk berbahasa dengan sopan. Ya, ini salah satu alat untuk berkomunikasi. Makanya ada di Riau ini berbalas pantun. Lalu apa lagi? Upacara ngaben di Bali. Itu contohnya itu seperti apa? Itu ngaben itu seperti apa? Pembakaran jenazah. Lalu nanti itu diapain lagi? Abunya dibuang kemana kan? Ada yang ke laut, ada yang di daratan, tergantung permintaan. Nah, jadi kadang-kadang itu disebar, ya. Ini sama kebudayaan di India. Biasanya itu di sungai apa? Di Sungai Gangga. Gili itu di mana? Mesir. Kalau Gangga itu di India. Ya, itu Sungai Gangga itu dianggap suci. Jelas? Nah, selain itu apa lagi? Apa nak? Oh, penyambutan bulan. Iya deh ya. Nah, kalau kita di Riau ini tadi ada pacu jalur, ada tari pantun namanya itu kalau di sini bebaso. Ya, kalau kita balas pantun itu namanya bebaso. Jelas? Nah, jadi semuanya ini sudah kita ketahui ya, begitu banyak kearifan lokal yang ada di Indonesia. Itu juga khususnya di Riau. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kamu tugas secara individual. Ya, terserah. Nah, kita tentukan aja ya. Baris yang pertama ini nanti kasus 1. Yang kedua kasus 2, yang ketiga kasus 3, kasus 1, kasus 2, kasus 3. Jadi kurang lebih ini kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Jelas?
cermat, lalu diskusikan dengan kelompok. Tetapi kali ini kita tidak kelompok, artinya pribadi. Lalu tuliskanlah jawabannya, lalu siapkan, lalu nanti dipresentasikan di depan. Nah, itu ada kasus 1 itu gotong royong, kasus 2 itu pantang larang, kasus 3 itu ada istiadat musyawarah. Oke, nah nanti yang kamu perlu jawab itu adalah pertanyaan. Setiap kasus itu ada pertanyaan. Jelas? Oke. Nah, sebelum mengerjakan silakan berdiri. Kakak guys. Sudah? Nanti ketika Miss bilang hai, kamu jawabnya bisa. Sudah? Ya, ketika Miss bilang halo, jawabannya coklat. Jelas? Oke, coba. Hai. Bisa. Halo. Coklat. Hai. Bisa. Halo. Coklat. Ini coba. Ya, harus konsentrasi. Hai. Bisa. Halo. Coklat. Hai. Bisa. Halo. Coklat. Halo. Bisa? Oke, sekali lagi ya. Nah, hai. Bisa. Halo. Coklat. Halo. Coklat. Hai. Bisa. Hai. Bisa. Hai. Hello. Bisa. Oke. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Ya, jadi kan kalau sebelah sana tadi baris pertama kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 1, kasus 2, kasus 3. Oke, silakan. Pertanyaan yang 3 ya. Pertanyaan 3 jadi tulis soal di catatan lalu jawablah. Latihan boleh di catatan di latihan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya tanyakan. Ya, siapa tahu ada yang kurang jelas. Miss, ini Miss kan yang tadi tentang larang ini kan, Miss kan yang suku Batak tadi tuh contohnya kan nggak boleh nikah yang satu marga tuh. Oke. Nah terus itu termasuk nggak Miss ke dalam pantang larang ini? Termasuk dalam pantang larang. Cuman ini kan konteksnya kan kita ke alam, maka kaitkan yang ke alam. Jelas? Nah, boleh. Memang banyak setiap suku itu pasti ada pantang larangnya. Tapi karena ini kita konteksnya Melayu Riau, maka kaitkan dengan Melayu Riau. Cuman kan di kasus ini tentang pembuangan sampah, maka kaitkan dengan pembuangan sampah. Jelas? Karena kan memang di sekolah kita juga kan dilarang buang sampah sembarangan, karena ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Aman, Miss. Oke. Oke, waktu mengerjakannya 5 menit lagi. Setelah ini kita akan presentasi. Boleh kalau nanti Wildan duluan boleh. Ya. Kita akan pilih hanya beberapa orang. Jadi yang lainnya lihat ya wabah. Jadi kalau ada yang berbeda boleh dikasih tahu mana perbedaannya. Cheers. Oke, finish? Oke, nah karena sudah selesai, siapa yang mau presentasi kasus satu yang pertama kali? Ya, siapa? Oke, silakan Syafira, ya. Nanti yang teman yang lain, yang kasus satu, tolong dilihat jawabannya. Kalau ada yang berbeda, silakan angkat tangannya ya. Kasus 1. Gotong royong. Di sebuah desa, tradisi gotong royong mulai jarang dilakukan karena warga sibuk. Saat ada rumah roboh, hanya sedikit orang yang membantu, sehingga timbul ketegangan antar warga. 1. Apa nilai yang terkandung dalam tradisi gotong royong? Gotong royong mengandung nilai kerjasama, kebersamaan, dan keharmonisan antar masyarakat. Oke. 2. Apa akibatnya jika tradisi ini ditinggalkan? Perpecahan antar tetangga, munculnya ketidakharmonisan. 3. Bagaimana cara menerapkan gotong royong di sekolah? Munculnya sebuah peraturan di sekolah agar guru dan siswa menjaga kebersihan, kerapihan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Ada yang berbeda? Tadi dikatakan bahwa makna atau nilai gotong royong itu adalah nilai kebersamaan, kerjasama dan keharmonisan. Ada yang berbeda? Oke, aman berarti ya. Aman, Miss. Lalu apa akibatnya? Hilangnya rasa kepedulian. Apa akibatnya kalau gotong royong ini pada akhirnya hilang? Hilangnya rasa kepedulian. Ada yang lagi yang berbeda? Apalah? Berdampak buruk bagi lingkungan. Dampaknya seperti apa, Nak? Pencemaran sampah. Iya, pencemaran sampah bagi lingkungan ya. Jadi tidak ada lagi. Oke, ada lagi? Terjadinya kekacauan dalam lingkungan masyarakat. Apa nih? Terjadinya kekacauan dalam lingkungan masyarakat. Iya, terjadinya kekacauan dalam lingkungan masyarakat. Nanti ada yang kerja, ada yang tidak. Oke, good. Ada lagi yang berbeda? Tidak ada. Lalu yang ketiga tadi bagaimana penerapan di sekolah? Dikatakan bahwa guru dan murid bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Oke, terima kasih untuk Syafira. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kasus 2. Siapa yang mau mempresentasikan kasus 2? Kasus 2. Ayo, silakan.
Nabila, coba. Jangan malu-malu. Pasti bisa semua. Oke. Kasus 2. Kasus lagi. Bacakan kasusnya, Nak. Kasus 2. Pantang larang. Masyarakat Malaria memiliki pantang larang untuk tidak membuang sampah ke sungai. Namun, banyak warga melanggar sehingga sungai kotor, ikan berkurang dan banjir sering terjadi. Pertanyaan, apa makna pantang larang ini? Makanya kita harus mempunyai sifat rasa peduli terhadap lingkungan dan menjaga pelestarian lingkungan. Kedua, apa akibatnya jika aturan dilarang terus-menerus? Terjadinya lingkungan kotor, sungai kotor, banjir akibat sampah, polusi udara, atau penyakit. Bagaimana cara menerapkannya di sekolah? Yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Ada yang berbeda? Oke, silakan. Yang pertanyaan pertama. Oke, silakan. Pantang larang adalah sebuah pantangan yang benar-benar dilarang dan tidak boleh dilanggar. Contoh pantang larang di masyarakat Melayu Riau adalah larangan membuang sampah di sungai karena akan mengakibatkan banjir. Oke, mantap. Ada yang berbeda? Ada? Tidak ada? Lalu tadi masalah akibat. Kalau pantang larang ini secara terus-menerus tidak digubris, ya, tidak dilaksanakan, maka akibatnya tadi dikatakan Membuat sungai kotor, populasi ikan berkurang, Iya. dan banjir sering terjadi. Oke, benar. Lalu yang ketiga, cara penerapan di sekolah? Membuat aturan larangan membuang sampah sembarangan dan memberi sanksi bagi yang melanggar. Iya, benar. Ada yang berbeda? Tidak ada. Oke. Ya, tidak ada. Oke, yang kasus ketiga, ada yang mempresentasikan? Silakan, Wilda. Kasus 3. Kasus 3. Adat istiadat musyawarah. Dalam adat Melayu Riau, masalah diselesaikan dengan musyawarah. Namun, di sekolah ada konflik antar siswa yang diselesaikan dengan perkelahian, bukan musyawarah. Pertanyaan, nilai apa yang seharusnya diperhatikan? Kedua, apa akibatnya jika musyawarah ditinggalkan? Bagaimana musyawarah bisa diterapkan di sekolah? Nilai yang seharusnya diperhatikan yaitu saling mendengar pendapat satu sama lain dan saling memaafkan. Yang kedua, jika musyawarah ditinggalkan, maka ketika ada masalah tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, tidak mendengarkan satu sama lain dan diselesaikan dengan cara baik. Ketika ada pemilihan struktur anggota kelas, semua harus saling mendengar, menyampaikan pendapat masing-masing dan tidak egois. Oke, terima kasih Wilda. Nah, ada yang berbeda kata Wilda tadi. Apa makna dari musyawarah? Artinya menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik, yaitu musyawarah. Harus dibicarakan secara bersama. Lalu akibatnya kata Wilda tadi, kalau tidak maka akan terjadi perpecahan. Ya, artinya akan terjadi perselisihan ketika ada masalah tidak dibicarakan secara baik. Nah, lalu penerapannya di sekolah, nah, tadi dikatakan apa? Misalnya dalam kegiatan untuk menentukan siapa yang akan menjadi petugasnya kan harus dimusyawarahkan. Benar? Ada yang berbeda? Ada? Oke, berarti hampir sama semua ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kasih aplaus dulu untuk kita semua dan jadi kita akan menyimpulkan. Nah, siapa yang bisa? Apa itu tadi? Gotong royong? Apa gotong royong? Saling membantu satu sama lain untuk melakukan kegiatan. Lalu pantang larang. Apa itu pantang larang? Iya, suatu pantangan yang benar-benar dilarang. Lalu, apa itu musyawarah? Menyelesaikan? Iya, menyelesaikan masalah dengan baik.
Oke, maka kita akan mereview materi kita dari awal sampai akhir. Nah, apa itu kearifan lokal? Nilai-nilai norma, aturan, pengetahuan, dan kebiasaan hidup yang tumbuh, berkembang, dan dipraktikkan masyarakat setempat sebagai hasil pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan alam lingkungan, sosial, serta budaya. Oke, berarti ada warisan yang diturunkan secara menurun. Oke, ciri-cirinya tadi ada berapa? 3. Apa yang pertama? Warisan secara turun-menurun. Kedua? Profit. Ketiga? Nilai-nilai kehidupan. Nah, contoh tadi kearifan lokal yang ada di Riau. Pacu jalur. Kedua? Tari japin. Ketiga? Pantul. Apa lagi? Makanannya apa? Mojo dan pakaian atau dan lain ada lumpur durian katanya. Oke, nah sekarang kita merefleksikan ini. Nah, seandainya kita para generasi muda ini tidak melestarikan dari kearifan lokal kita, nah menurut kamu apa yang akan terjadi? Ajli, boleh apa? Apa yang terjadi kalau kita tidak mau melanjutkan semua warisan nenek moyang ini? Terjadi perpecahan. Terjadi perpecahan. Oke, berarti dia dari segi gotong royong ya. Nah, ada lagi. Hilangnya tradisi-tradisi. Benar, ada lagi. Apa yang akan terjadi kalau kita sebagai generasi muda tidak terjadi kepunahan? Benar sekali. Nah, jadi kita sebagai generasi muda yang ada di masyarakat Riau, maka seharusnya kita selalu memegang teguh yang namanya tradisi atau kearifan lokal kita, ya. Meskipun kita digempur oleh yang namanya era globalisasi dan modernisasi, kita boleh modern, tetapi kearifan lokal kita harus jaga. Ya, ini akan menjadi ya identitas bangsa. Kita modern, tetapi kita tetap memegang teguh kearifan lokal. Nah, bagaimana perasaanmu setelah kita belajar tentang kearifan lokal ini? Senang. Senang kenapa, Panca? Jadi mendapatkan ilmu. Ada lagi? Mengetahui tradisi-tradisi yang ada. Ada lagi? Ada lagi, Nak? Ada lagi? Ada yang tahu apa lagi referensinya? Nah, lalu bagaimana nanti? Kan tradisi tadi ada ya, kasus dari 3 ya. Ada gotong royong, pantang larang, dan musyawarah. Nah, bisa tidak kita terapkan ini dalam sekolah? Bisa. Siapa yang bisa membuat contoh konkretnya? Nah, ini sebagai refleksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Nela bisa? Penerapan gotong royong nggak bisa kamu terapkan di sekolah? Oke, silakan. Piket kelas. Yang dari segi pantang larangnya? Apa di sini? Ada nggak larangan di sekolah ini yang bisa kamu terapkan? Apa Juli? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tadi di kasus kan dilarang membuang sampah ya. Lalu yang ketiga musyawarah. Pemilihan ini ke OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Maka kita harus musyawarah. Akan diberikan demokrasi untuk kita semua ya. Oke. Nah, jadi refleksi kita untuk hari ini artinya kearifan lokal itu harus kita jaga. Kalau bukan kita yang menjaga, ya tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan hilang dalam kehidupan kita. Ya. Jadi nilai-nilai yang ada itu nilai-nilai kebersamaan, nilai peduli terhadap lingkungan,
ya, saling menghargai, kerjasama itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Jelas. Nah, jadi besok materi kita masih terkait dengan karakter lokal. Ya, jadi tolong bukunya dibaca di rumah. Lalu untuk penugasan, tolong nanti dilihat, ya. Nah, nanti lihat halaman 49, ya. 49 itu ada soal pengayaan. Nanti dikerjakan di rumah. Jelas kan, Bu? Jelas. Oke. Nah, jadi selesai sudah materi kita hari ini. Sampai jumpa esok hari. Ya, dengan materi lanjutan dari kearifan lokal. Karena tadi kita memulai dengan berdoa, maka kita juga akan mengakhiri dengan berdoa. Oke, kita kelas, silakan semua rapikan buku. Siap. Setelah belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, selamat pagi. Jadi silakan, Ajli. Silakan berdiri. Oke, apa? Atau kamera? Waduh, Ildan. Soleram we. Soleram we. Soleram. 1, 2, 3. Di